ini saya ingin menjelaskan mengenai surat pemberitahuan pajak atau SPT dan surat setor pajak atau SSP. Mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra SE, MSI, CPA, CBV, CRA, CRP. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu Romiana Situmorang dengan NIM 2105072080 dari kelas BK 5G dengan mata kuliah perpajakan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang telah tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada wajib pajak. Ada beberapa fungsi SPT. Yang pertama, bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui potongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, di mana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang terkait dengan hal perkreditan pajak masukan atau PM terhadap pajak keluaran, serta melalui pemungutan pajak oleh pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak. SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya, serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain, serta penyetaranya. Dan yang terakhir, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. Ada beberapa jenis SPT. Yang pertama, SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari: yang pertama, pajak penghasilan atau PPh pasal 21, yang kedua, PPh pasal 22, yang ketiga, PPh pasal 23, yang keempat, PPh pasal 25, yang kelima, PPh pasal 26, yang keenam, PPh pasal 4 ayat 2, yang ketujuh, PPh pasal 15, kedelapan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, dan yang terakhir pemungutan PPN. Dan yang kedua, SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara ketiga jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta
besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Kriteria pengisian SPT yang benar, penandatanganan SPT, dan batas waktu penyampaian SPT. SPT dapat berbentuk elektronik, dapat pula berbentuk formulir kertas. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Kriteria pengisian SPT yang benar, penandatanganan SPT, dan batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, penandatanganan SPT. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau dengan tanda tangan elektronik digital yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Yang kedua, batas waktu penyimpanan SPT. Batas waktu penyimpanan SPT yang diatur pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP dianggap telah memberikan kesempatan yang cukup memadai bagi wajib pajak untuk mempersiapkan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya. Yang ketiga, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pembetulan SPT. Dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02 PJ 2019 tentang cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan pembetulan SPT tahunan adalah SPT tahunan yang disampaikan wajib pajak dalam rangka membetulkan SPT tahunan yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini berlaku kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sanksi terkait dengan SPT. Yang pertama, terlambat lapor pajak pribadi. Batas akhir lapor surat pemberitahuan atau SPT tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai 100.000 yang dihitung 1 kali untuk setiap keterlambatan. Yang kedua, tidak lapor pajak pribadi dengan lengkap dan benar. Wajib pajak juga akan dikenakan sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila wajib pajak tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau wajib pajak terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, wajib pajak akan dikenakan 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SKP KB. Yang ketiga, tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan Undang-Undang KUP 2007 Pasal 38 Ayat 1, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan. Yang keempat, terlambat membayar pajak. Apabila status SPT tahunan wajib pajak kurang bayar, namun wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu pembayaran SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.
Yang terakhir, pengecualian sanksi denda lapor pajak pribadi. Adapun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan wajib pajak mendapatkan pengecualian pengenaan sanksi administrasi. Kondisi tersebut antara lain: yang pertama, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing tidak tinggal lagi di wilayah Indonesia. Yang keempat, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang kelima, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, wajib pajak lain sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan PMK Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 186 PMK 03/2007. Selanjutnya, surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP dan penjelasannya tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 24 PJ 2013 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Namun, sejak pemerintah merilis modul pemerintahan negara generasi 2, SSP tidak lagi digunakan. Formulir SSP. Lazimnya, formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Setiap lembarnya memiliki fungsi berbeda seperti yang telah ditentukan. Nah, berikut fungsi dari keempat lembar formulir SSP pajak. Lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan untuk laporan oleh wajib pajak ke KPP. Lembar keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Mengangsur dan menunda pembayaran PPh Pasal 29. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Ketentuan ini ditunjukkan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Berdasarkan Pasal 21 PMK Nomor 242 PMK 03/2014 STDD PMK Nomor 18 PMK 03/2021, permohonan wajib pajak harus dilakukan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak. Sanksi terlambat dan tidak membayar pajak. Yang pertama, tarif sanksi perpajakan dan tarif bunga sanksi pajak. Tarif bunga sanksi pajak ini sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama 1 bulan. Artinya, tarif bunga sanksi pajak ini untuk menghitung besar tarif sanksi pajak. Yang kedua, tarif sanksi administrasi pajak mengacu suku bunga acuan BI melalui Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan atau KUP. Sanksi atau denda mengacu pada tarif bunga acuan BI yang besaran tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulannya ditetapkan Menteri Keuangan. Artinya, jika Menteri Keuangan menurunkan suku bunga acuan pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih rendah. Sebaliknya, ketika Menteri Keuangan menaikkan suku bunga acuan pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih tinggi. Berikut
transaksi administrasi, teman-teman bisa lihat dari tabel yang tersedia. Dan berikut imbalan bunga. Teman-teman juga bisa melihat dari tabel yang telah tersedia di slide saya. Sekian dari presentasi saya mengenai surat pemberitahuan pajak atau SPT dan surat setor pajak atau SSP. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.